Nah, ini sekalian untuk menambah kajian saya tentang kuantum, bukan relativitas, tetapi reality. Kuantum reality adalah jurus waktu pengulangan yang ternyata jika dia berkaitan dengan seseorang, apalagi berkaitan dengan nilai dan fungsi serta kepentingan untuk dipergunakan introspeksi karena kegagalan yang lalu yang harusnya dipelajari, yang kemudian itu menjadi jalur pemikiran kita bagaimana kita dengan cara yang benar memperbaiki, bukan yang aneh-aneh tapi logika terkait dengan sejarah yang kemudian kita mendapati bahwa situasi dan kondisi itu terulang. Nah, itu kuncinya. Ternyata pengulangan dia tidak hanya terkait dengan pada seseorang, tetapi habitatnya dan ekosistemnya di bawah serta. Itu menjadi sebuah catatan tambahan di mana Jangka Jayabayangan, versi saya Jangka Jayabayangan, yang kemudian dia terkait membawa sebuah relativitas menjadi reality, terjadi pasti dalam hitungan keterpastian, yang kemudian dia bisa bawa tentang bagaimana nanti bisa tercipta ini dari kuda, dari besi, dan bam, sekarang betul. Artinya tidak hanya perorangannya tetapi habitat dan ekosistem sampai semua sejarah kaitan benang merahnya terbawa. Wah, keren itu ya. Itu adalah kajian untuk para orang-orang yang sedang meneliti ya. Ini meneliti ke atasnya, bukan filosofer yang ke bawah. Dia ada top up ke atas, ada yang ke bawah. Kenapa? Karena kalau ini di bawah itu menjadi sebuah leadership management education terkait dengan bagaimana menciptakan perpolitikan demokrasi yang baik dan benar, yang kemudian bisa menaklukkan yang namanya filosofer kesesatan, yang kalau dalam kajian saya kemarin di video saya, kalau setara dengan Profesor Antariksa itu bisa memperdamaikan, maka filosofer jurusan bawah harusnya bisa pada dimensi kesembuhan darah dan fisik. Itu sebabnya Rocky Gerung tidak ke sana. Dia mengamburadulkan. Nah, dan didukung oleh berbagai media termasuk adanya Hersi Beno dan FNN. Anda bisa mengkaji. Kalau Antariksa, Profesor NASA dan sebagainya, dia terkait dengan jalinan otak dan pemikiran otak besar antariksa, otak kecil yang dikuasai filosofer, dan itu juga akan membawa pada bidang-bidang kesehatan terkait aliran darah, common sense, unconscious, dan menjadi sebuah bukan hipnotis itu ciptaan dari filosofer ke bawah itu, yang kemudian didukung oleh yang atas biar bisa saling mendukung. Akhirnya mereka lah yang membawa pada partikel ekstrim, darkness, bahkan darkness, yang kemudian terkait dengan makan minum dengan cara banyak dalil dan banyak alasan karena terciptanya celah-celah pembelokan, celah-celah sebagainya, yang kemudian terkait dengan seksual. Makanya gue udah bilang kemarin, gue singgung kan ya, waduh, rok sampai biji rok, yang kemudian terkait dengan semua menjadi salah langkah. Bahkan filosofernya dia tidak tahu bagaimana mengedukasi dan menilai dengan benar fungsi daripada ajaran edukasi seksualitas yang sebenarnya. Sibuk di panggung politik tetapi tidak mengajari apa yang menjadi harusnya solusi. Edukasi tentang cinta dia gagal. Edukasi tentang bagaimana mendamaikan justru membawa keterbanyakan jalur ketidakdamaian di berbagai sisi, sampai pada sisi edukasi. Dia ada di filosofi dari otak kecil dan ke bawah, yang kemudian menjadi gambaran partikel enzim yang akan menyetak, menstakan, mengecilkan, menciutkan, mengkerdilkan, mendunguan. Dungu itu adalah warna ungu yang terjadi penebalan dan penyebab kemampetan di dalam itu. Jadi memar itu adalah gambaran ungu ya. Kalau dia terjadi di dalam darah, dia sumbat. Penyumbatan daripada kedamaian adalah kedunguan. Nah, itu sebabnya pakar dungu adalah kedunguan dilihat oleh mata
pencipta kedamaian, yang adalah kesehatan, yang original, terkait sejarah dan terkait daripada dia bocah anggun, bukan sekedar filosofi dan profesor. Masih bersama dengan saya, Jeru.